Kan tadi kalau kalau gini boleh nggak? Maaf ya, gini. Kalau tadi kan contohnya gini. Iya, heeh. Kalau gini boleh nggak? Dari tangan ke siku ya, Bu. Oh. Tangan ke siku. Jadi harus dari jari-jari ya. Gini. Salah. Jadi Gini. Gini. Jadi sebenarnya sah atau tidak sih ketika seseorang membasuh tangan kemudian dimulai dari siku-siku turun ke jari jemari di dalam wudhu, sahabatku? Maka kalau mendengar penjelasan yang disampaikan Umi Laila tadi, seakan-akan cara membasuh tangan yang seperti itu tidak sah. Padahal sebagian dari kita tentunya banyak yang melakukan cara tersebut. Lantas sebenarnya ada atau tidakkah pendapat ulama atau pembahasan di dalam kitab fikih yang memperbolehkan ketika membasuh tangan dalam wudhu itu dimulai dari siku-siku kemudian turun ke jari jemari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang begitu banyak yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Dan di video ini insya Allah kita akan membahas mengenai cara wudhu yang telah dijelaskan oleh Ning Umi Laila di dalam sebuah acara di televisi yang baru-baru ini viral, sahabatku, yaitu ketika beliau membahas mengenai cara membasuh tangan di dalam wudhu. Ringkasnya yang kita pahami atau yang kita simpulkan, yang Umi Laila ini mengatakan salah bagi orang yang membasuh tangan yang dimulai dari siku-siku kemudian turun ke tangan atau jari jemari. Padahal saya yakin banyak dari saudara seiman kita ketika membasuh tangan dalam wudhunya itu dimulai dari siku-siku. Dan nanti kita akan sampaikan pendapat yang membolehkan membasuh tangan yang dimulai dari siku-siku kemudian turun ke telapak tangan atau jari-jari. Dan penjelasan tersebut insya Allah akan kita sampaikan setelah kita melihat dan mendengarkan cuplikan video Ning Umi Laila di dalam sebuah televisi. Kan tadi kalau gini boleh nggak? Maaf ya, gini. Kalau tadi kan contohnya gini. Iya, heeh. Kalau gini boleh nggak? Dari tangan ke siku ya, Bu. Oh. Tangan ke siku. Jadi harus dari jari-jari ya. Gini. Salah. Jadi Gini. Bukan gini. Bukan gini. Waduh, sama ini saya gini loh. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Sekarang sudah tahu. Sekarang sudah tahu, berarti ada hukumnya. Jadi begini, dari tangan ke siku. Mudah ya, Bu ya? Tapi maaf kalau pakai gayung, biur. Gimana? Ya, pelan-pelan. Iya. Pakai gayung gini nih. Nah, Oh, kayak gitu. gini. Oke, lanjut. Nah, ini ya, kanan kiri. Setelah itu mengusap sebagian. Jadi menurut saya seorang public figure atau penceramah, kondang seperti Ning Umi Laila atau yang lainnya, jika ada sesuatu yang ia sampaikan dalam dakwahnya kemudian dirasa sedikit kurang pas atau bahkan salah, kemudian ada orang-orang yang berusaha untuk meluruskannya, itu adalah hal yang wajar dan bahkan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus tahu porsi di dalam cara meluruskannya tersebut. Di antaranya adalah tidak boleh saling mencaci, merendahkan, menghinakan satu sama lain. Itu adalah suatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan kembali ke pembahasan cara membasuh tangan di dalam wudhu. Di dalam cuplikan video tadi, Ning Umi Laila seakan-akan memberikan kesan salah bagi orang yang membasuh tangan dalam wudhu yang dimulai dari membasuh siku-siku kemudian turun ke jari jemari atau tangan, sahabatku. Sebenarnya di dalam kitab Minhajul Qawim yang mengutip kitab Raudhah dijelaskan bahwa bagi orang yang wudhunya itu mandiri, dalam arti bukan orang yang diwudhukan oleh orang lain dengan suatu sebab tertentu, maka lebih utamanya adalah jika seseorang tersebut berwudhu ketika membasuh tangan itu dimulai dari jari jemari atau tangan kemudian ke siku-siku, sahabatku. Dan bagi orang yang wudhunya itu diwudhukan oleh orang lain atau wudhunya itu dari aliran air keran, maka boleh untuk memulai membasuh tangan itu dimulai dari siku-siku kemudian ke jari jemari. Tetapi menurut pendapat yang muktamad di dalam kitab
majmu' atau yang lainnya, yang paling utama ketika membasuh tangan itu harus dimulai dari jari jemari kemudian ke siku-siku. Jadi kesimpulannya adalah dalam perkara membasuh tangan di dalam wudhu ini terdapat khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka saya pertegas sekali lagi bahwa membasuh tangan yang dimulai dari siku-siku itu tetap sah menurut pendapat yang ada di dalam kitab Raudhah, dengan syarat wudhunya itu diwudukan oleh orang lain atau wudhunya itu menggunakan aliran air kran. Jadi sudah jelas ya sahabatku. Dan saatnya saya informasikan ada sebuah video dari Ustadz Abdul Somad berkaitan membasuh tangan di dalam wudhu. Ternyata di dalam membasuh tangan yang diawali dengan membasuh jari-jari tangan kemudian ke siku-siku itu terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan apakah hikmahnya? Maka coba kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad berikut ini, teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tangan sampai siku. Masuk air. Ditadlik gosok. Karena kalau ini takut tak kena. Tengok, mana tahu ada bekas gotah karet tadi habis motong menaki. Mana tahu ada bekas kulit ikan mas tadi, jangan sampai. Karena sebesar ujung beras pun tak kena, maka batal wudhu. Kalau batal wudhu, batal sholat. Ini sekarang banyak anak-anak gadis ni kuku hitam. Kuku hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Panjang kuku gini ya. Sampai saya kalau udah nengok kuku kiri panjang, cemana dia cebok. Kuku hantu. Dah, tangan, jangan kanan. Kenapa tak begini? Uduk ginilah. Rupanya kalau kita uduk begini, dia ngasih tahu dokter. Kami Pak Ustadz kalau mau membedah orang, nyiram tangannya gini. Karena kalau kami siram begini, turunlah kumannya di ujung jari. Kalau kuman-kuman di ujung jari kami pakai mengoperasi, busuklah kulit orang, terkontaminasi bakteri. Tapi kami siram sampai ke siku, maka ujung tangan steril bersih. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Padahal dia tak pernah terdaftar di fakultas kedokteran. Nah, itu tadi hikmah kenapa dalam berwudu lebih utama diawali dari jari jemari baru kemudian ke siku-siku. Tetapi bukan berarti orang yang mengawali membasuh tangan dari siku-siku itu tidak sah sahabatku, yaitu dengan syarat yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Hanya lebih utamanya adalah dimulai dari jari jemari. Dan dengan sebab Ummi Layla ini akhirnya banyak hikmahnya, yang pada awalnya tidak ada orang yang membahas tentang cara membasuh tangan dalam wudhu. Akhirnya banyak nih muncul para pelajar-pelajar ilmu agama menjelaskannya. Akhirnya yang belum tahu menjadi tahu. Yang terpenting jangan kita saling menghujat, kemudian merendahkan atau saling caci satu sama lain. Itu adalah suatu perkara yang sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa itu saja pembahasan di video kali ini. Semoga kita mendapatkan hikmah dan mohon maaf jika ada salah di dalam saya menyampaikan. Terima kasih buat sahabat yang sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.